Pak Nixon, ada? Ada. Sudah tengah malam ini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa hal dan ini sumber datanya kan jelas dari BPKP. Yang pertama ada 2 PDAM yang sakit, yaitu Gorut dan Bohuwato. Ada yang kurang sehat, Walemo. Dan 3 ini kota, kabupaten dengan Bone Bolango sebelumnya kurang sehat tapi sekarang sudah sehat. Kemarin itu kena COVID. Ya, karena COVID. Kemudian saya sangat perlu untuk menyampaikan cakupan karena ini sangat penting untuk fungsi sosial dari PDAM. Di Walemo itu dari 148.000 jiwa di wilayah pelayanan PDAM itu hanya 43.000 yang bisa terlayani. Tadi kalau menurut Pak Doni bahwa sudah hampir 80-an Pak Doni ya wilayah cakupan, tapi kalau data BPKP terakhir bahwa di Kabupaten Gorontalo itu wilayah cakupannya masih 26%. Jadi masih jauh dari 338 penduduk, itu masih 81.000 yang terlayani oleh PDAM, sehingga masih besar. Kondisinya sama dengan daerah-daerah yang lain, hampir sama, di bawah dari 30% cakupan dari pelayanan. Apa yang bisa saya sampaikan bahwa kondisi seperti ini di luar dari kota itu menyebabkan EBITDA negatif. Jadi semua PDAM itu dalam kondisi rugi. Kalau tidak ada langkah pemerintah daerah untuk support dana, pasti dia member. Nah, tadi disampaikan memang baik Perumda maupun PDAM itu tidak dimungkinkan oleh aturan menerima hibah dari pemerintah daerah, tidak boleh. Itu aturannya, Permendagri apa tidak boleh. Maka dicari bentuk bagaimana ini bisa bantu PDAM. Maka ada pakai nomenklatur penyertaan modal. Ditempatkan pada belanja barang di Pemda, kemudian dikirim ke PDAM dalam bentuk barang. Jadi hibah. Sehingga kondisinya tidak bisa dimintai untuk dividen. Kecuali kalau kapasitas terpasang dari wilayah cakupannya sudah 80% ke atas, wajib hukumnya PDAM memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, jangan terlanjur kita melihat bahwa gaji karyawan ini terlalu tinggi. Tidak, sangat rendah. Jangan dilihat dengan UMP. Kalau lihat kebutuhan dasar penduduk, gaji itu rendah. Ada langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan PDAM sekalian. Bahwa kehilangan air itu di atas 26%. Kehilangan air PDAM. Di atas 26%. Malah yang paling parah, Gorut itu kehilangan airnya 65%. Itu BPKP yang bicara. Artinya kita produksi 100 liter, yang hilang 65 liter, pasti sakit. Jadi sudah perlu ada perbaikan manajemen di dalam pengelolaan PDAM khusus untuk Gorut. Karena dari sisi itu saja hilang air itu 65% kehilangan air. PDAM Gorontalo Utara. Nah, dari struktur keuangan seperti ini kan harus ada langkah pemerintah daerah. Tidak boleh hanya membiarkan PDAM dalam posisi seperti itu. Tetapi pemerintah daerah pun dalam posisi yang tidak boleh berbuat apa-apa. Maka sebaiknya PDAM itu menyusun rencana bisnis plan PDAM dan cari sumber dana. Dan pasti itu ada, seperti yang Pak Doni tadi. Kalau kita sepakat untuk bagaimana menjadikan bahwa PDAM ini ada punya profit, terlalu mudah. Tadi kan disampaikan 3.000, mungkin bisa diangkat sampai 5.000. Masyarakat saya kira
Kalau tingkat pelayanannya bagus, air bersih, air standar yang harus diminum, mereka berani bayar. Berani bayar. Beli galon saja Pak, berani. Hanya karena wilayah cakupannya ini belum sampai kepada pelosok-pelosok daerah, karena mesti panjang pipa distribusinya pendek. Nah itu yang Pak Doni sampaikan tadi. Harusnya pemerintah daerah dalam memberikan dana kepada PDAM, jangan diikuti dengan petunjuk ini bikin ini. Lihat apa kebutuhan PDAM itu dalam rangka untuk meningkatkan sehat keuangan, sehat organisasinya. Jadi ada peluang bagi PDAM bahwa wilayah cakupan masih cukup rendah di Provinsi Gorontalo, memungkinkan kita untuk berinvestasi, mengambil langkah-langkah, menyusun rencana bisnis plan dari PDAM, dan mencari sumber pendanaan. Banyak sekarang yang bisa mendanai lewat KPDBU dan lain-lain model. Banyak model. Hanya butuh keberanian dari para manajer yang ada di PDAM. Kembali pada sumber daya manusianya itu. Saya kira ini beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan Pak Hadi. Terima kasih.